Pemirsa, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Dan berdasarkan informasi BMKG, gempa bumi ini berpotensi tsunami. Bayangkan ini, langit mulai memerah di ufuk barat. Hari Jumat, 28 September 2018, seharusnya menjadi sore yang damai di kota Palu, Sulawesi Tengah. Suara azan maghrib hampir berkumandang. Anak-anak bermain ceria, dan sebagian besar keluarga bersiap menyambut akhir pekan. Namun, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Sebuah gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah Donggala, sekitar 80 km dari kota Palu. Getaran pertama datang seperti peringatan, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan apa yang terjadi selanjutnya. Di pasar, pedagang menjatuhkan barang dagangan mereka, sementara pembeli berlari ke tempat yang dianggap aman. Di kantor-kantor, para pekerja merunduk di bawah meja. Suara kaca pecah, tembok yang retak, dan jeritan mulai memenuhi udara. Kepanikan di darat segera berubah menjadi ketakutan yang lebih besar. Beberapa menit setelah gempa pertama, tsunami mulai terbentuk di perairan Teluk Palu. Di Pantai Talise, salah satu lokasi favorit masyarakat lokal dan wisatawan, tidak ada yang menyadari bahaya yang mengancam. Beberapa orang yang berkumpul di tepi pantai bahkan mengabadikan pemandangan ombak yang terlihat tidak biasa, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari kehancuran. Tsunami, teriak seseorang ketika gelombang pertama muncul di kejauhan. Namun suara itu kalah oleh deru air yang mendekat. Dalam hitungan detik, gelombang setinggi 6 meter menghantam pesisir dengan kekuatan yang menghancurkan. Segala sesuatu di jalurnya tersapu habis. Rumah, kendaraan, pohon, dan bahkan manusia. Mereka yang berada di pantai tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Video amatir yang direkam oleh warga menunjukkan detik-detik mengerikan saat air bah melahap kota dengan brutal. Namun, apa yang terjadi di pesisir hanya sebagian dari bencana itu. Di kawasan Petobo dan Balaroa, fenomena mengerikan lain terjadi. Likuifaksi, tanah yang biasanya kokoh tiba-tiba berubah menjadi lumpur cair. Rumah-rumah, jalanan, dan bahkan tiang listrik tenggelam seperti disedot ke dalam bumi. Beberapa saksi mata menceritakan bagaimana mereka melihat bangunan utuh bergerak dan terbenam perlahan. Rasanya seperti mimpi buruk. Saya melihat rumah tetangga saya lenyap begitu saja, ujar seorang penyintas dengan suara gemetar. Malam itu, kota Palu berubah menjadi lautan puing-puing. Teriakan orang-orang yang mencari keluarganya terdengar di mana-mana. Lampu kota padam, menyisakan gelap yang mencekam. Akses komunikasi terputus, membuat warga tidak bisa menghubungi kerabat mereka di luar kota. Di beberapa tempat, api muncul dari reruntuhan, menambah suasana horor malam itu. Di posko-posko darurat yang mulai berdiri, kisah-kisah memilukan mulai terdengar. Seorang ibu menceritakan bagaimana ia kehilangan 3 anaknya yang terseret arus saat mereka mencoba berlari ke tempat lebih tinggi. Seorang ayah berbagi kisah tentang bagaimana ia menyelamatkan anaknya dengan memeluknya erat di atas atap rumah yang hanyut. Namun, tidak semua cerita berakhir bahagia. Banyak yang hanya bisa menangis diam, terlalu trauma untuk berkata-kata. Upaya pencarian dan penyelamatan dimulai, tetapi tantangannya luar biasa. Tim SAR harus bekerja tanpa lelah, menghadapi puing-puing, lumpur, dan risiko gempa susulan. Setiap kali mereka menemukan korban, baik yang selamat maupun yang telah tiada, suasana penuh emosi menyelimuti. Tangisan bahagia bercampur dengan tangisan duka. Bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Namun, proses distribusi tidak mudah. Jalanan yang rusak, jembatan yang runtuh, dan infrastruktur yang hancur memperlambat pengiriman logistik. Banyak penyintas harus bertahan hidup dengan apa yang mereka miliki, berbagi makanan dan air, atau bahkan berpuasa karena kekurangan. Hari kedua, keputusasaan yang mulai terasa. Saat pagi tiba, pemandangan di kota Palu seperti zona perang. Dari udara, kerusakan terlihat lebih jelas. Permukiman di pesisir hampir rata dengan tanah.
Di kawasan likuifaksi, tidak ada jejak rumah yang tersisa, hanya lumpur yang mengering perlahan. Di tempat-tempat pengungsian, ribuan orang berkumpul dengan mata penuh kelelahan. Mereka masih syok, tidak tahu harus memulai dari mana. Di lokasi bencana, tim penyelamat berjuang keras menggali puing-puing dengan tangan kosong. Mereka menggunakan alat berat di mana memungkinkan, tetapi jalan-jalan yang hancur memperlambat distribusi peralatan. Dalam kondisi ini, setiap detik berarti. Orang-orang masih berharap menemukan kerabat mereka yang hilang, hidup atau mati. Di sebuah posko kecil, seorang anak laki-laki bernama Adi menceritakan bagaimana ia selamat dengan memanjat pohon kelapa. Saya lihat air datang seperti tembok besar. Saya panjat pohon, tapi anginnya kencang sekali. Saya pikir saya akan jatuh, katanya. Adi kehilangan ibu dan adiknya. Ia sekarang tinggal bersama tetangga yang ia temui di pengungsian. Seorang wanita bernama Rani menceritakan bagaimana ia melihat suaminya mencoba menyelamatkan anak mereka yang terperangkap di dalam mobil. Saya melihatnya berlari ke mobil, tetapi air datang terlalu cepat. Saya tidak sempat melihat mereka lagi, ujarnya sambil menangis. Rani kini tinggal di tenda darurat bersama beberapa keluarga lain. Solidaritas yang menguatkan. Di tengah penderitaan, cerita tentang solidaritas juga muncul. Relawan dari berbagai daerah tiba dengan membawa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Warga yang masih memiliki sedikit harta berbagi dengan mereka yang lebih membutuhkan. Kami kehilangan rumah, tetapi tidak kehilangan hati, kata seorang pria yang mendirikan dapur umum di tenda pengungsian. Para dokter dan tenaga medis bekerja tanpa lelah. Mereka merawat luka-luka fisik dan mental para penyintas. Sementara itu, anak-anak mulai diajak untuk bermain dan belajar kembali. Meskipun di bawah tenda darurat, mereka butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran dari trauma, ujar seorang relawan. Pelajaran berharga bencana ini memberikan banyak pelajaran penting. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana alam. Pemerintah dan masyarakat kini lebih fokus pada sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan. Banyak yang percaya bahwa meskipun bencana tidak dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalkan. Kenangan yang tak terlupakan kini, Palu telah berubah. Kota ini mulai bangkit, meskipun bekas luka bencana masih terlihat. Monumen tsunami dan likuifaksi didirikan sebagai pengingat atas peristiwa tragis ini. Generasi mendatang diharapkan belajar dari tragedi ini dan lebih siap menghadapi masa depan. Tsunami Palu adalah cerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang keberanian, kekuatan, dan harapan. Ketika kita mengenang mereka yang telah tiada, kita juga harus menghormati semangat juang mereka yang bertahan. Karena di balik setiap bencana, selalu ada pelajaran untuk menjadi lebih baik.